Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya. Para umat Buddha yang ada di seluruh Nusantara maupun di mana saja berada, sangat senang sekali kita dapat bertemu dalam acara pembebaran Buddha Dharma. Sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial. Kita selalu berinteraksi dengan manusia lainnya dan tidak dapat berdiri sendiri. Di dalam berinteraksi dan di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia tidak pernah terlepas dengan masalah-masalah. Masalah-masalah tersebut harus kita hadapi dan kita atasi. Tetapi bagaimana caranya kita mengatasi masalah-masalah tersebut? Sang Buddha mengajarkan bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut dengan melaksanakan sat paramita. Apa yang dimaksud dengan sat paramita? Sat adalah 6 dan paramita adalah kesempurnaan atau yang kita kenal dengan perfection. Keenam paramita tersebut adalah dana, sila, santi, wirya, samadhi, dan prajna. Keenam paramita ini dapat kita laksanakan mulai dari saat kita bangun pagi, saat kita menyikat gigi kita di pagi hari sampai saat kita mau tidur di malam hari. Kita benar-benar dapat melatih diri kita dan menjalankan keenam paramita ini. Sekarang kita akan bahas satu persatu dari keenam paramita dimulai dengan dana. Apa yang dimaksud dengan dana? Biasanya kalau umat Buddha datang ke wihara, selalu dianjurkan untuk memberikan dana. Tapi apa manfaat dari latihan memberikan dana tersebut, dan apakah dengan memberikan uang ke kotak dana yang ada di dalam wihara, itu sudah kita namakan sebagai dana? Kalau kita memiliki arti dan pengertian dana hanya seperti tadi, memasukkan uang ke dalam kotak dana, itu berarti pengertian kita akan dana sangat sempit sekali. Sekarang kita lihat, manusia selalu ingin bisa menjadi kaya agar kehidupannya menjadi lebih mudah. Selain ingin menjadi kaya, manusia juga ingin bisa menjadi pintar dan bijaksana. Serta manusia juga ingin bisa memiliki tubuh yang sehat dan umur yang panjang. Tetapi bagaimana cara kita bisa mendapatkan ini semua? Di dalam agama Buddha, kita ketahui bahwa kekayaan, kebijaksanaan, dan umur yang panjang itu merupakan hasil dari karma. Kalau kita ingin memperolehnya, pertama sekali kita harus menanam benihnya terlebih dahulu. Penyebab yang baik akan memberikan hasil yang baik. Penyebab yang tidak baik atau buruk akan memberikan hasil atau akibat yang tidak baik pula. Di mana ada sebab, pasti ada akibat. Dan di mana ada akibat, pasti ada sebab. Ini merupakan hukum yang tidak pernah berubah dan merupakan hukum bagi segala hukum yang ada di universe kita. Kalau kita perhatikan, orang yang sangat kaya atau yang sering kita sebut sebagai konglomerat, bagaimana orang tersebut bisa menjadi sangat kaya sekali? Apakah dia menjadi sangat kaya? Bukan berarti dia memiliki kepintaran yang luar biasa atau ide yang sangat cemerlang sekali dalam menghasilkan uang. Banyak orang lain yang memiliki kepintaran dan memiliki ide yang lebih cemerlang untuk menghasilkan uang. Tapi kenapa mereka tidak bisa menjadi sukses atau menjadi sangat kaya? Sang Buddha mengajarkan kita bahwa menjadi kaya itu merupakan hasil dari karma kita sendiri yang telah kita tanam pada kelahiran kita sebelumnya, yaitu dengan memberikan dana berupa uang ataupun materi. Kita berdana uang atau materi, maka kita dapat memperoleh kekayaan. Kita berdana merupakan pengajaran, kita dapat memperoleh kebijaksanaan dan kepintaran. Dan bila kita berdana, rasa aman kepada orang lain ataupun kepada makhluk lain, kita akan memperoleh tubuh yang sehat dan umur yang panjang. Oleh karena itu, bila kita menginginkan kekayaan, kebijaksanaan, dan kepintaran,
ataupun umur yang panjang serta tubuh yang sehat, kita harus menanam benihnya terlebih dahulu. Tapi kapan kita harus menanam benihnya tersebut? Kita menanam benihnya tersebut di dalam kehidupan kita saat ini juga. Kita menanam benih-benih tersebut itu merupakan hukum sebab akibat, dan hukum ini tidak akan pernah berubah. Memberi merupakan hal yang harus dilatih dalam menjalankan jalannya bodhisattva. Tidak memikirkan hanya diri sendiri, dan juga ikut memikirkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain, juga merupakan satu bentuk dari memberi. Setiap hari kita melatih untuk mengikuti paramita. Tanpa sadar kita menuju jalan dalam pencapaian bodhisattva. Kita ambil contoh yang paling sederhana. Seorang ibu yang setiap hari dia harus bangun paling pagi untuk menyediakan sarapan untuk keluarganya. Kalau sang ibu mempunyai pikiran kalau dirinya itu sebagai pembantu, mesti bangun paling pagi, harus sediakan sarapan untuk anak dan suaminya, si ibu akan selalu merasa menderita. Tapi kalau si ibu merubah cara berpikirnya, dia setiap pagi menyediakan makanan untuk keluarganya, dia sudah melatih berdana atau memberi. Apa yang diberi si ibu? Si ibu sudah melatih berdana setiap hari dengan memberikan kasih sayang dan cinta kasih kepada keluarganya. Di dalam agama Buddha terdapat dua jenis dana, yaitu dana yang terdiri dari eksternal dan internal. Dana materi atau kekayaan kita bilang sebagai dana eksternal, yang seperti uang atau barang, sedangkan secara internal yang kita berikan adalah bagian dari tubuh kita sendiri, seperti memberi donor organ tubuh, atau yang paling sering dilakukan adalah dengan memberikan donor darah. Kalau kita melakukan donor darah, ini banyak orang melakukan donor darah, hendaknya sewaktu kita memberikan darah kita atau menyumbangkan darah kita lakukan secara sukarela, tanpa mengharapkan balasan dan bertujuan untuk dapat membantu orang banyak. Kalau kita sudah memiliki cara berpikir seperti ini, kita sudah melakukan latihan dana secara internal. Dalam hal kriteria, baik dan buruk, di dalam agama Buddha, kita dapat mengatakan segala perbuatan yang didasarkan untuk menolong orang lain ataupun menolong segala makhluk adalah perbuatan yang baik. Sedang kalau perbuatan itu hanya mementingkan diri sendiri, kita anggap perbuatan yang tidak baik atau buruk. Mungkin saat kita mendengarkan hal ini akan muncul di dalam benak kita. Untuk memikirkan diri sendiri, kenapa dianggap sebagai hal yang buruk? Sang Buddha mengajarkan untuk dapat terlepas dari alam samsara atau tumimbal lahir ini, kita harus terbebas dari kemelekatan. Karena kemelekatan hanya membawa kepada kebodohan batin yang membuat kita tidak dapat terlepas dari tumimbal lahir yang tidak ada habis-habisnya. Apabila kita hanya mementingkan diri kita sendiri tanpa kita sadari, setiap hari kita menambah kemelekatan akan diri kita. Dan kemelekatan ini setiap hari akan semakin bertambah banyak. Hal ini membuat kita semakin sulit untuk dapat terlepas dari tumimbal lahir. Tadi kita sudah membahas tentang memberi dana materi. Sekarang kita akan membahas untuk dapat menjadi bijaksana dan pintar. Dana apa yang harus kita berikan agar kita bisa menjadi bijaksana, seorang yang bijaksana dan menjadi seorang yang pintar? Ya, kita harus berdana. Dana yang kita berikan adalah pengetahuan atau ajaran. Terdapat dua macam ajaran tentang Buddha Dharma dan ajaran tentang pengetahuan yang diperlukan untuk hidup di dunia ini. Yang dimaksudkan dengan dana berbentuk memberikan ajaran adalah mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada orang yang benar-benar ingin belajar dan ingin mengetahuinya. Tidak terbatas hanya di dalam ajaran Buddha Dharma, tetapi juga ajaran yang akan berupa pengetahuan yang lain seperti teknik
Atau juga yang paling sederhana yaitu memasak dan sebagainya. Sebagai contoh, seorang guru sekolah apabila dia mengajarkan dengan benar-benar niatnya agar muridnya dapat memperoleh pengetahuan, guru ini sudah melatih melakukan dana memberikan ajaran. Tetapi apabila dia melakukannya tanpa ada keinginan agar si murid, dia masa bodoh, si murid mau tahu atau tidak tahu, yang penting dia memperoleh gaji. Ini sang guru belum bisa dikatakan melaksanakan dana. Ajaran Sang Buddha merupakan ilmu yang paling sempurna, di mana ajaran Sang Buddha membantu kita untuk mencapai kebijaksanaan dan dapat membantu kita melepaskan diri dari berbagai macam bentuk kecemasan, membantu kita juga terlepas dari ikatan akan alam samsara, dan terakhir untuk dapat membantu kita mencapai kebudahan. Sang Buddha juga mengatakan dari berbagai macam pemberian atau dana, pemberian akan dharma merupakan pemberian yang tertinggi. Untuk itu kita juga dapat melakukannya. Bagaimana caranya? Kita dapat mencetak buku-buku Buddha Dharma, baik itu berupa buku, kaset, CD, atau VCD yang berisi ajaran Buddha Dharma, dan kita bagikan secara cuma-cuma. Hal ini untuk apa kita lakukan? Hal ini untuk membantu orang lain memiliki kesempatan untuk mempelajari atau mendengarkan Buddha Dharma. Sekarang, kita masuk pada pembahasan akan dana apa yang dibutuhkan, dana apa yang harus kita lakukan agar kita dapat memiliki tubuh yang sehat dan kita bisa panjang umur. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat dan panjang umur, kita perlu memberikan dana, yaitu pemberian rasa aman. Kita membantu menghilangkan rasa takut dan rasa cemas yang dialami oleh orang lain atau makhluk lain. Kita ambil sebagai contoh. Kalau kita ikut kebaktian di wihara yang biasanya dilaksanakan pada malam hari, apabila ada dari umat yang merasa takut pulang sendirian dari wihara karena sudah terlalu malam, kita dapat membantunya untuk mengantarkan umat tersebut pulang ke rumahnya. Selain itu, bila kita menjadi seorang yang vegetarian atau yang biasa kita bilang sebagai hanya memakan sayur, tidak memakan daging, ini juga kita menolong makhluk lain, terutama binatang. Binatang-binatang ini dapat memperoleh ketenangan, tidak merasa cemas karena harus menghadapi saat hendak dipotong. Kalau kita sungguh-sungguh melatih diri dalam berdana, memberikan rasa aman, kita pasti akan memperoleh tubuh yang sehat dan panjang umur. Setelah kita membahas bentuk-bentuk dana, dana yang sempurna adalah kemampuan kita untuk melepaskan apa yang kita miliki untuk menolong orang banyak dan makhluk lain. Perlu diketahui, memberi dan menerima merupakan suatu kesatuan. Apabila kita tidak pernah melatih memberi, kita tidak akan memperoleh. Bila kita memberi sedikit, maka kita akan menerimanya juga sedikit. Sedangkan kalau kita memberi banyak, kita juga bisa memperolehnya banyak. Sekarang kita masuk pada paramita yang kedua, yaitu sila. Apa itu sila? Sila yang lebih kita kenal dengan aturan-aturan, kebiasaan atau hukum dan sebagainya. Setiap hal, baik itu yang kecil maupun yang besar, memiliki aturan-aturannya dan kita harus mematuhinya. Sebagai contoh, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga, kita punya kebiasaan akan hal senioritas yang membantu kita untuk membina hubungan antara orang tua dan anak, suami dan istri, kakak dan adik. Semuanya memiliki aturan yang harus kita ikuti. Sama halnya dengan hal yang paling sederhana. Pasti ibu-ibu selalu melakukan yang seperti memasak nasi. Kalau memasak nasi kita lihat, kita juga harus mengikuti aturan. Kalau kita membuat nasi dengan menaruh air yang terlalu banyak, apa yang terjadi? Nasinya akan menjadi lembek. Sedangkan kalau sewaktu kita masak nasi, kita memasukkan airnya kurang, apa yang terjadi dengan nasinya?
nasinya akan menjadi keras. Demikian juga di dalam mempelajari dan melatih Buddha Dharma. Pertama, kita harus mempunyai tekad, kita harus berjanji untuk dapat menolong semua makhluk hidup. Kemudian, kita mulai mencoba untuk menghilangi kecemasan-kecemasan yang ada dalam diri kita, kebiasaan-kebiasaan, dan kemelekatan. Hal ini membantu kita untuk dapat mencapai kebudahan. Paramita yang ketiga adalah santi atau kesabaran. Dalam melakukan apapun, kita membutuhkan kesabaran. Untuk mencapai sukses, dibutuhkan juga kesabaran. Seperti anak sekolah, sebelum dia bisa memasuki bangku kuliah, dia harus menamatkan jenjang pendidikan mulai dari TK, SD yang selama 6 tahun, SMP yang selama 3 tahun, SMA selama 3 tahun. Sesudah menamatkan SMA, dia baru bisa memasuki jenjang dunia perkuliahan. Tanpa kesabaran, kita tidak dapat mencapai apapun. Dalam melatih diri di dalam agama Buddha, kita juga membutuhkan kesabaran. Sama halnya seperti kita mengendarai mobil dan hendak memasuki jalan tol. Sementara antrian mobil sangat panjang sekali. Kita harus sabar sampai tiba pada giliran kita memasuki tol. Tetapi begitu sesudah memasuki tol, kita dapat berjalan lancar dan mulus karena tidak ada lagi halangan atau yang merintangi. Biasanya, umat Buddha selain mengikuti kebaktian di wihara, setiap minggu juga melatih diri di rumah dengan membaca parita atau sutra-sutra tertentu setiap hari. Bagi yang baru memulai, sering mengalami rasa bosan setelah membaca sutra yang sama yang dia baca selama 1 bulan, kemudian dia mulai berpikir untuk pindah membaca kepada sutra yang lain. Di sini dilatih kesabaran dalam membaca sutra. Hal ini diibaratkan karena seseorang yang hendak berjalan di jalan yang penuh semak belukar. Begitu dia mulai melatih diri dengan membaca sutra yang sama, pada bulan pertama dia sudah mulai membersihkan semak belukar tersebut. Pada bulan kedua dia melatihkan diri, dia mulai memotong semak-semak belukar tersebut. Dia bersihkan. Tapi sewaktu memasuki bulan ketiga, dia menjadi bosan. Dan dia pindah. Dia baca sutra yang lain. Apa yang terjadi sewaktu dia membaca sutra yang lain? Ini halnya sama dengan dia memulai lagi dengan pertama sekali membersihkan jalan tersebut yang penuh dengan semak belukar. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan membaca satu sutra dan ingin membaca sutra yang lain, sutra pertama yang telah kita latih, diusahakan tetap kita baca. Kita harus memiliki kesabaran sebelum kita mencapai kesuksesan dalam pelatihan diri kita. Sekarang kita akan bahas paramita yang keempat, yaitu wirya atau semangat. Semangat dan kerajinan sangat dibutuhkan untuk dapat memperoleh kemajuan setiap harinya. Seperti halnya kalau kita melihat ilmuwan yang melakukan penelitian. Mereka dengan semangat, rajin melakukan penelitian setiap hari sampai mereka dapat menemukan sesuatu dari penelitian mereka. Hal ini juga harus kita terapkan di dalam mempelajari agama Buddha. Dibutuhkan semangat dan rajin dalam melatih diri. Ada cerita tentang seorang biku yang memiliki murid yang menjadi anggota sangha pada saat usianya sudah mencapai 40 tahun lebih. Yang usia muridnya ini sebaya dengan usia gurunya. Mereka berdua sebenarnya adalah teman dari sejak kecil. Biku atau guru ini berasal dari keluarga dengan ekonomi yang cukup baik, serta memiliki pendidikan yang cukup baik pula. Sedang temannya yang akhirnya menjadi muridnya berasal dari keluarga dengan ekonomi yang kurang mampu, serta memiliki pendidikan yang kurang pula. Ketika temannya tumbuh dewasa, dia hanya dapat melakukan pekerjaan kasar atau pekerjaan berat yang sering kita bilang untuk menghasilkan uang. Suatu saat, dia mengunjungi temannya yang dari kecil yang sekarang sudah menjadi biku. Setelah tinggal beberapa hari di wihara, dia mengatakan kepada biku tersebut,
kalau dia juga ingin menjadi seorang biku. Sang biku bertanya, kenapa dia ingin menjadi seorang biku? Temannya menjawab, dia sudah terlalu capek akan kehidupan ini dan ia ingin menjadi seorang biku. Sang biku pertama sekali menolak permintaan temannya karena sang biku merasa kehidupan wihara dan tuntutan untuk mempelajari sutra-sutra sudah tidak mungkin dapat dilakukan oleh temannya. Tapi temannya tetap meminta agar dia diperbolehkan menjadi seorang biku. Akhirnya, sang biku menerimanya dan menjadikan dia sebagai muridnya. Sang biku mengatakan kepada temannya, saya akan menempatkan kamu di wihara di pinggiran kota dan ada umat yang akan mengurus segala kebutuhan kamu. Sang biku memberi petunjuk kepada muridnya agar setiap hari muridnya untuk melatih diri dengan melafalkan nama Amitabha Buddha dan melafalkannya berulang-ulang. Kalau kamu merasa capek, berhentilah dan istirahat. Tapi kemudian lanjutkan lagi sesudah istirahat. Si biku yang baru ini memulai melatih diri pada wihara di pinggiran kota yang telah ditunjuk oleh gurunya dan melatih pelafalan nama Amitabha Buddha secara sungguh-sungguh. Setelah 3 tahun berlalu, si biku ini pergi mengunjungi sanak saudaranya dan teman-temannya. Setelah kembali lagi ke wihara di mana ia tinggal, dia mengatakan kepada ibu atau umat yang biasanya yang selalu mengurus kebutuhan dia. Dia meminta agar besok untuk tidak menyediakan makanan lagi untuknya. Si ibu merasa heran dan berpikir, kalau si biku akan pergi mengunjungi kembali lagi teman-temannya atau saudaranya. Tapi keesokan harinya, si ibu kembali datang ke wihara untuk melihat apakah si biku sudah kembali atau si biku sudah pulang. Dia mencoba memanggil dari luar, tapi tidak ada sautan sama sekali. Kemudian si ibu memasuki wihara tersebut. Di dalam bakti sala, ternyata dia menemukan si biku sedang berdiri. Si ibu mencoba untuk menyapa si biku, tapi tidak ada balasan dari sapaan tersebut. Setelah si ibu mendekati, dia melihat sang biku sudah meninggal dunia dalam posisi berdiri. Melihat hal ini, sesuatu yang aneh, si ibu melaporkan kepada guru biku tersebut. Dengan bersusah payah, sang guru datang menemukan muridnya dalam posisi berdiri dan sudah meninggal. Begitu melihat, sang guru mengetahui kalau muridnya atau temannya sudah terlahir di alam surga Sukawati dan telah mencapai tingkat kesucian. Sang biku mengatakan kepada muridnya dengan perasaan kagum, kamu telah membuktikan keputusanmu 3 tahun lalu untuk menjadi seorang biku dapat memberikan hasil. Selama 3 tahun, biku yang tidak memiliki pendidikan yang cukup baik hanya dengan melafalkan nama Amitabha Buddha dengan konsentrasi dan semangat telah memberikan hasil terbebas dari alam samsara ini. Semangat dan rajin sangat dibutuhkan dalam kita melakukan hal apa saja, baik itu melafalkan nama Amitabha Buddha, duduk bermeditasi, membaca mantra, mempelajari sutra. Kita harus melakukannya dengan semangat dan rajin. Sekarang kita masuk dalam pembahasan paramita yang kelima, yaitu dhyana atau samadhi, atau yang lebih kita kenal dengan konsentrasi. Kunci dari segala macam metode pelatihan terletak pada konsentrasi yang mendalam, karena tingkat konsentrasi yang tinggi dilakukan oleh setiap Buddha. Suatu pemikiran yang keliru kalau kita hanya mengira Zen Buddhism atau Chan Buddhism saja yang melatih pada konsentrasi yang mendalam. Aliran Tanah Suci menggunakan pelafalan nama Amitabha Buddha untuk mengkonsentrasikan pikiran. Tapi, sekarang kita sering mengatakan konsentrasi. Apa itu konsentrasi? Apa arti konsentrasi? Konsentrasi adalah yang membuat kita menjadi tuan akan pemikiran kita sendiri.
Kita memiliki tujuan yang ingin kita capai, dan kita tidak membiarkan tujuan kita berubah akibat pengaruh dari lingkungan. Seperti layaknya seorang ilmuwan yang melakukan penelitian, mereka tidak akan membiarkan diri mereka terusik oleh hal-hal lain yang dapat mengganggu penelitian mereka. Sama juga halnya seperti cerita tadi, di mana si biku melatih diri dengan melafalkan nama Amitabha Buddha selama 3 tahun, dan mencapai tingkat samadhi dengan pelafalan nama Amitabha Buddha. Kita ketahui patriark ke-6 yang dikenal dengan nama Biksu Huineng. Dia mengatakan, konsentrasi yang mendalam adalah lebih dari hanya sekedar meditasi duduk. Beliau sendiri mencapai pencerahan sewaktu mendengarkan Sutra Intan. Menurut beliau, meditasi adalah ketidakterikatan akan fenomena, dan konsentrasi membuat pikiran kita tetap dalam keadaan stabil. Sekarang kita masuk pada paramita yang terakhir atau paramita yang ke-6, yaitu prajna, atau kita bilang kebijaksanaan, di dalam bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai wisdom. Kebijaksanaan harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sesuai dengan menjalankan jalannya Bodhisattva. Kita mengetahui segalanya yang ada di sekeliling kita, tapi kita tidak terikat padanya. Sebagaimana kita menolong orang lain atau makhluk lain, kenapa kita mesti melakukan? Kenapa kita harus menolong orang lain atau makhluk lain? Karena perbuatan menolong orang lain dan segala makhluk merupakan pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh para Buddha dan Bodhisattva. Cinta kasih yang tidak terkondisi lagi kepada semua makhluk, sebagaimana kita adalah satu adanya. Supaya lebih jelas, hal ini seperti suatu tangan kiri kita digigit nyamuk. Tangan kanan akan menghalau nyamuk tersebut. Tetapi, apakah tangan kanan pernah menanyakan kenapa dia harus membantu tangan kiri untuk mengusir nyamuk tersebut? Tentu saja tidak. Karena tangan kanan dan tangan kiri merupakan satu kesatuan bagian dari tubuh kita. Sang Buddha juga mengajarkan kita bagaimana menghancurkan delusi sehingga kita menjadi sadar dengan menolong orang lain atau makhluk lain. Pada dasarnya, kita menolong diri kita sendiri. Seperti rasa cinta kasih yang tidak terkondisi lagi. Karena berasal dari pengertian akan cinta kasih untuk semua makhluk, dan dengan diri kita sendiri merupakan suatu kesatuan. Kita akhir pada kesimpulan, kita dapat melihat segala sesuatu memiliki metode dan keberlanjutan. Ini dicerminkan oleh sila dan atau aturan-aturan. Kemudian kita harus memiliki kesabaran, semangat, dan rajin dalam melakukan sesuatu. Menjadi tuan akan pikiran kita sendiri dan tidak terganggu akan kondisi-kondisi luar yang merupakan konsentrasi. Dan terakhir sekali, pemahaman akan segala fenomena merupakan kebijaksanaan. Oleh karena itu, Sang Buddha mengajarkan kita untuk menjalankan sat paramita, mulai dari dana, sila, santi, wirya, dhyana atau samadhi, dan terakhir sekali, prajna, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan menjalankan ini, kita sudah menjalankan jalannya Bodhisattva. Semoga dengan pembebaran Dharma ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga semua makhluk, baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat, berwujud maupun tidak berwujud, terbebas dari segala bentuk penderitaan dan dapat terlahir ke alam kebahagiaan. Tadyata Om Gate Gate Para Samgate Bodhi Swaha.